Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan penanggalan Islam Hijriyah memiliki sejarah yang sangat panjang. Dalam realita kehidupan kita ada dua penanggalan yang sangat populer. Yang pertama adalah penanggalan Syamsiah atau Masehi, di mana penanggalan ini didasarkan pada perputaran matahari. Namanya dari Januari sampai Desember. Yang kedua adalah penanggalan Qomariyah, penanggalan Hijriyah. Penanggalan ini didasarkan pada perputaran bulan. Ini kurang populer karena tidak ada formalitas yang membackupnya, sehingga tidak sedikit di antara kita asing. Penanggalan ini diawali dari bulan Muharram. Ini sejarah mencatat usul daripada Utsman bin Affan. Lalu diakhiri dengan Zulhijjah, semuanya 12 bulan. Penanggalan ini didasarkan pada perputaran bulan yang secara teoritis memang ada ayat yang mendukung tentang itu, yaitu di Quran Suratul Baqarah ayat 189, di mana yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan merupakan petunjuk waktu bagi manusia serta waktu-waktu untuk berhaji. Jadi sebagai seorang muslim harus akrab, dekat, dan mengenal daripada kalender Hijriyah ini. Karena ini penanggalan Rabbani, penanggalan yang juga berkait dengan hukum-hukum Islam dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Ibadah haji misalnya, itu bukan di bulan September, Oktober, November, Agustus, tapi di bulan Zulhijjah. Jadi bukan yang lainnya, Zulhijjah. Masa idah seorang wanita sebelum dia dinikahi oleh laki-laki lain. Bulan Ramadan itu bisa saja di September, di Oktober, di Agustus, di bulan Juni, karena ada selisih hari antara bulan-bulan Syamsiah dengan Qomariyah ini. Tetapi Ramadan, setiap datang bulan Ramadan, disitulah kita puasa sebulan penuh. Begitu juga dengan haul zakat dan lain sebagainya. Jika digunakan kalender Hijriyah ini, maka kita umat muslim akan mengenali kapan berhaji, kapan berpuasa, kapan menunaikan zakat, kapan habis masa idahnya. Yang dimana pra-Islam, sebelum datangnya Islam, itu sudah dikenal bulan-bulan Hijriyah ini. Meskipun mereka belum mengenal tahun, sehingga mereka kalau ada ditanya tahun berapa, itu tidak menunjuk kepada angka, tapi menunjuk pada peristiwa. Seperti contohnya tahun berapa? Tahun renovasi Ka'bah. Berarti di tahun itu terjadi peristiwa besar di mana terjadi renovasi Ka'bah. Tahun berapa? Yaitu tahun meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi seorang tokoh, meninggalnya tokoh itu juga dijadikan sandaran tahun. Tahun berapa? Tahun Al-Fil, yaitu tahun gajah. Nah, itu Raja Abraha menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun gajah.
Jadi mereka untuk bulan sudah menggunakan sistem Qamariyah sebelum pra-Islam. Dan itu sebagiannya diwarisi oleh Islam dan tetap terpelihara sampai sekarang. Latar belakang penanggalan Hijriah ini itu muncul nanti di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau kirim surat ke salah satu gubernurnya, yaitu Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur Basrah. Tapi Abu Musa al-Asy'ari menerima surat ini ada tahun, ada bulan tapi nggak ada tahunnya. Ini bulan Sya'ban, ini tahun berapa? Tahun yang lalu atau Sya'ban yang akan datang? Sehingga menimbulkan mengambil keputusan bagi Abu Musa al-Asy'ari, maka balik bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini yang dimaksud Sya'ban kapan? Itulah sehingga Amirul Mukminin pun kebingungan karena saat itu tahun belum ditentukan di dalam Islam. Maka terjadilah musyawarah. Jadi inilah di dalam Islam itu ternyata penanggalan Hijriah itu juga hasil ijma'. Jadi kalau orang menolak hukum ijma', ini tentu mengingkari sejarah. Memang kita sadar hukum primer kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Di sana ada ijma', ada qiyas. Tapi yang primer adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu mereka bermusyawarah. Dalam musyawarah itu muncul ide, muncul usulan yang bermacam-macam. Yang namanya musyawarah, sebagaimana kita, pikiran itu berbeda-beda karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Islam itu dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengusulkan wafatnya Rasulullah saja. Ada juga yang yang agak susah berpikir. Nggak mau berpikir, nggak usah repot-repot, kita pakai saja penanggalan kalender Romawi yang sudah ada. Tapi semangat untuk tidak tasyabuh itu tinggi di kalangan mereka saat itu. Lalu Sayyidina Ali mengusulkan bahwa penanggalan Islam sebaiknya dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, singkat cerita akhirnya disepakati bahwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu sebagai awal penanggalan daripada kalender Hijriah atau kalender Islam. Di samping itu ada teori-teori yang membackup mereka dan itu dipahami oleh para sahabat. Jadi ketika sahabat itu bermusyawarah, usulnya bermacam-macam, lalu yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah sebagai awal penanggalan Islam, bukan kelahiran Rasulullah karena itu ada unsur tasyabuh, penyerupaan dengan orang-orang Nasrani, juga bukan wafatnya karena itu ada unsur penyerupaan tasyabuh dengan orang-orang Persia atau orang-orang Majusi, penyembah api saat itu. Di samping itu akan mengingatkan kesedihan nanti umat Islam meratap setiap ganti tahun. Maka usul Ali inilah yang disepakati, dan itu pun mereka berpacu pada suatu ayat, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yang dimaksud itu adalah Masjid Kuba, itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Para sahabat memaknai min awal, sejak pertama. Itu min awal ini sebagai penguat, sehingga semakin mereka mantap, semakin mereka setuju hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dijadikan momentum penanggalan Hijriah. Nah, ada pelajaran yang sangat penting dari peristiwa musyawarah mereka. Yang pertama, penetapan kalender Hijriah ini bukan Rasulullah yang menetapkan. Bahkan di zaman Rasulullah belum ada penanggalan kalender ini. Tapi penetapan kalender Hijriah ini dimulai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu beliau menjabat sebagai khalifah dan mereka bermusyawarah sehingga memutuskan satu keputusan, maka itu adalah ijma' sahabat. Jadi kalender penetapan Hijriah ini adalah hasil ijma', kesepakatan sahabat. Sistem penanggalan bulan Qamariyah
itu sudah ada sebelum Islam. Bahkan ketika Khalifah Umar bin Khattab bersurat kepada Abu Musa al-Asy'ari, itu sudah mencantumkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sudah dicantumkan, tapi belum ada tahunnya. Nah, jadi berarti bulan Qamariyah itu sudah dipakai sebelum pra-Islam, sebelum penetapan kalender Hijriyah ini. Ini juga menunjukkan pelajaran berharga bagi kita. Para sahabat dalam semua urusan, acuannya adalah kalender Hijriyah. Karena penanggalan Hijriyah ini merupakan syiar-syiar Islam. Dan ini mestinya kita hafal. Maka akan sangat aneh kalau kita hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Bahkan ada anak-anak kita namanya kita nisbatkan kepada nama-nama ini. Biasanya kalau orang pakai nama Febrianti itu Februari, Maret, Margaret, Apriliani itu biasanya April, Agustina, Agustus, Julianto, Julianti. Kita nggak menyadari bahwa sebenarnya kita punya nama-nama kalender tersendiri. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti di episode berikutnya akan kita bahas siapa yang menetapkan 12 bulan ini. Nanti setelah episode ini. Jadi kita lebih mengenal milik orang lain dan kita tidak mengenal milik kita. Ini mestinya kita harus hafal. Bahkan kalau perlu kita harus tanya kepada yang ahli, saya lahir di kalau kalender Hijriahnya kapan? Nikahnya kapan? Semuanya kalau jawab saya nikah pada tanggal 1 Muharram 1439 Hijriah, hafal mestinya. Tapi karena begitulah, akhirnya kita tidak menjadikan ini sebagai syiar dan tidak ditetapkan dalam segala urusan. Tapi kalau Ramadan ya Ramadan, Zulhijjah ya Zulhijjah. Nah, ini mesti dihafal. Kalender Syamsiah atau Masehi itu penanggalan yang berdasarkan atas diedarinya matahari diedari oleh bumi, di mana lamanya berjumlah 365 hari, lebih sedikit, lebih seperempat, sehingga 365 hari. Nama bulannya Januari sampai Desember. Tapi kalau bulan-bulan Qamariyah, penanggalannya berdasarkan perputaran bulan, jumlah harinya 354. Jadi ada selisih kurang lebih 11 hari. Sehingga kadang-kadang suatu waktu, suatu masa Natal itu Natalan bersamaan dengan Idul Fitri, karena memang ada selisih 14 hari. Ya, dan itu juga dihafal yang tadi saya sampaikan dari Muharram sampai Zulhijjah. Inilah sejarah penetapan kalender Hijriah di dalam Islam, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu hasil ijma', dan ini juga menjadikan dasar hukum kita dalam beragama. Di samping Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum primer, maka ada ijma', ada qiyas, dan ada yang lain-lainnya. Ini pentingnya kita memahami sehingga kita tetap mengacu kepada substansi daripada sumber-sumber hukum di dalam Islam. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita semuanya tentang sejarah penanggalan kalender Islam, sehingga kita semakin akrab dan kalau perlu kita menghafalnya dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.